pembimbing, ya. Kemudian juga yang terhormat Ibu Dr. Nurlela SE ME, MA, CMA sebagai penguji kita pada hari ini, dan yang terhormat juga Bapak Ahmad Amin Dalimunti PhD sebagai sekretaris sidang pada hari ini, dan yang kami hormati, yang kami banggakan para audiens, para teman-teman yang hadir ikut menjadi peserta ya di acara ujian seminar proposal tesis pada hari ini oleh Saudari Ririn Hairiah ya dengan judul Persepsi Masyarakat Hindu terhadap Perbankan Syariah di Kota Medan. Hari ini Jumat ya 17 Desember 2021. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami ucapkan ya selamat datang, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Dan untuk Saudari Ririn ya calon peneliti kita, selamat juga telah sampai pada tahap ya seminar proposal hari ini. Mudah-mudahan seminar proposal hari ini yang kita adakan memberikan manfaat yang baik untuk penyempurnaan ya, tesis calon peneliti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudari Ririn Hairiah untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Kami beri waktu paling lama 20 menit. Ya, tolong dipersingkat karena memang Pak Dekan ada beberapa tamu yang akan datang berkunjung di PEBI. Pada Ririn Hairiah, Saudari calon peneliti, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat bertangkaikan salam saya junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari proposal tesis saya yang berjudul Persepsi Masyarakat Hindu terhadap Perbankan Syariah di Kota Medan. Jadi itu ada bab 1, isinya pendahuluan, bab 2, landasan teori dan kerangka pemikiran, bab 3, metode penelitian. Baik, untuk yang pertama saya akan masuk pada pendahuluan. Jadi pada kenyataannya ini banyak kritik yang muncul terkait dengan orientasi lembaga keuangan perbankan Islam. Jadi ada literatur yang menunjukkan kesenjangan masih menganggap bahwa penerapan ekonomi dan keuangan Islam itu masih menganggap bahwa penerapan ekonomi dan keuangan Islam saat ini masih menunjukkan arah yang belum jelas. Jadi dalam artian berkesinambungan dengan filosofis Islam. Kemudian juga perbankan syariah dipandang sinis oleh beberapa kalangan. Slide-nya digunakan apa, Ririn? Slide-nya tidak bergerak. Dibuat full screen aja, Ririn. Gimana Pak? Full screen. Full screen? Iya. Ini bukannya udah full screen ya Pak? Kayaknya nggak bergerak, Ririn. Diulang aja, Rin. Dikeluar dulu share screen-nya, baru ulang share screen. Oh gitu. Oke. Sebentar ya. Oke, share screen balik. Sebentar, belum nampak ini. Kok gini? Loh. Ini di layar saya jadi cuma nampak share screen-nya doang, Pak. Nggak nampak Zoom-nya. Sebentar ya, Pak. Izin waktunya.
Udah begini Pak, kemudian dibesarkan lagi. Ya, dibesarin boleh. Begini kan Pak? Dibesarin itu range-nya itu di zoom out itu. Ah, 100%. Iya, di zoom out itu. Itu yang ada tanda tambah itu di bawah. Yang di bawah, Rin. Rin? Saya Pak. Bukan apanya layar yang dibesarkan itu Ya, yang di ya. bawah kan ada pilihannya itu. Oke. Bukan itunya yang dibesarkan. Bukan. Yang Di mana, Pak? sampingnya, Rin. Di sampingnya lagi. Yang ini kan Pak? Iya. Ya, ya. Tadi saya yang itu Pak. Ya. Iya. Sebentar ya Pak. Di samping yang 100% ini kan Pak, di sini. Ya, Iya. show langsung. Iya, slideshow. Oke. Ini jadinya seperti ini Pak. Udah ya. Oh, gitu ya. Iya Pak. Oh. Oke lah, oke. Oh, baiklah, oke lah. Udah cukup. Penting jelas lah. Oke Pak, Ibu izin atas kesalahan teknisnya. Untuk itu saya akan melanjutkan di pendahuluan. Jadi banyak masyarakat muslim ini yang masih memandang sinis karena hal ini terbukti dari belum banyaknya masyarakat muslim yang menggunakan bank syariah. Jadi itu kan pandangan masyarakat muslim. Kemudian bagaimana dengan non muslim? Jadi non muslim ini juga menganggap izin Bergeser. Ririn tidak bergerak itu. Seharusnya kan bergerak. halaman berapa sudah? masih pendahuluan, Pak. Iya, ini Enggak, kan ini covernya ini aja kan masih. judul. Oh, masih cover. Si cover Ya. ini. Kok di tempat saya udah pendahuluan, Pak? Kalau yang ini, Pak? Nah, ya. Ya, sudah ada itu pendahuluannya. Tapi terpotong itu. Terpotong, tidak kelihatan semuanya. Gini, Pak. Ya, masih terpotong. Seharusnya slideshow itu dia bisa full screen semua itu kelihatan. Dari slideshow. F5. Coba F5 di keyboard. F5. Sebentar ya, Pak. Sudah, Pak. Kalau di tempat saya dia full, Pak. Oh iya, sudah ya. Udah F5 ya. Gimana Pak Arif? Ya, lanjut aja Pak Amin. Gitu. Ya, nggak apa-apa saya pikir ya. Yang penting inti-intinya apa yang perlu disampaikan itu aja, Bu Ririn. Oke, Pak. Dilanjutkan, Pak. Lanjut ya, silakan. Jadi itu kan anggapan Muslim, kemudian bagaimana non-Muslim. Jadi kalangan non-Muslim ini juga menganggap bahwa ajaran agama Islam itu menghambat kemajuan. Jadi hal ini bukan berdasarkan pendapat saya, melainkan penelitian terdahulu oleh Pusat Inkubasi Bisnis, itu menyatakan hal itu ya, dengan judulnya Pedoman Penelitian Kesehatan BMT. Kemudian dengan isu-isu tersebut, lahirlah harapan bahwa agar pesona perbankan syariah itu masih terus dan tetap terjaga, agar bank syariah itu agar terus eksis. Jadi persepsi masyarakat ini hadir sebagai masukan, kritikan, serta solusi bagi lembaga keuangan Islam. Dengan mengetahui persepsi masyarakat, bisa menjadi saran dan masukan bagi bank syariah. Ini udah pindah slide penampak, Pak? Ini masih slide 3 ya. Slide 3 Masih yang ada judulnya pendahuluan, Pak?
Ya, sepertinya ya. Slide nomor Ini udah 3. pindah. Manual aja, Rin. Manual. Oke, Pak. Di apanya. Nah, seperti itu aja. Diklik-klik gitu aja. Oke. Sebentar ya, Pak. Jadi dalam upaya perkembangannya, Bank Syariah ini nggak hanya memproyeksikan sasarannya ini untuk Muslim saja, namun untuk semua kalangan. Karena kalau misalnya dia merangkul semua kalangan, maka akan lebih dikenal dan mungkin masyarakat Muslim lebih, wah non-Muslim aja menggunakan gitu. Kalau jadi dengan meningkatnya pengguna Bank Syariah, maka Bank Syariah memiliki peluang untuk meningkatkan market share. Kemudian ada ini berdasarkan penelitian Fitri Tias Hapsari bahwa berdasarkan agama data BPS itu menunjukkan bahwa jumlah umat muslim itu sekitar 87%, disusul oleh Kristen 6,96%, kemudian Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, dan Buddha ini lebih kecil daripada Hindu 0,72%. Namun pada kenyataannya lebih banyak masyarakat Buddha yang menggunakan bank syariah daripada masyarakat Hindu. Jadi berdasarkan fakta di atas perlu juga diketahui sebenarnya bank syariah ini udah cukup udah cukup diketahui atau belum oleh masyarakat Hindu. Kemudian ini ada data khusus Sumatera, penduduknya yang terdiri dari berbagai macam agama. Sampai di sini. Kemudian penelitian ini dilakukan di Kota Medan. Karena secara demografis jumlah penduduk pemeluk agama Hindu terbanyak adalah di Kota Medan dibandingkan kota-kota atau kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Kemudian masuk pada latar belakang masalah, kalau di Kampung Keling atau Kelurahan Madras Hulu itu tertinggi itu ada Buddha, kemudian disusul oleh Islam dan Hindu. Jadi masalah pertama ini, kalau di Kampung Keling itu lebih banyak masyarakat Hindunya. Namun setelah saya riset di beberapa bank, masyarakat Hindu itu nggak ada yang menggunakan bank syariah. Kemudian yang kedua, mengingat bahwasannya lokasi di daerah Kelurahan Madras Hulu tidak sedikit bank syariah, karena itu kan merupakan pusat kota itu di Kecamatan Polonia. Bank syariah di sana ada beberapa, masyarakat Hindunya lebih banyak, namun masyarakat Kristen lebih banyak yang menggunakan. Nah, itu perlu dicari tahu apa ini bank syariah udah cukup dikenal atau belum. Nah, ini sesuai dengan wawancara saya dengan Bapak Putra. Bapak itu marketing mikro, bahwasannya tidak ada yang menggunakan tidak ada masyarakat Hindu yang menggunakan bank syariah, padahal di situ lebih banyak masyarakat Hindu dan banyaknya jumlah bank di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, masyarakat Hindu di Kampung Keling, di Kelurahan Madras Hulu itu mayoritasnya pedagang. Setelah saya lihat memang rata-rata pedagang, jadi itu merupakan target pasar yang cocok untuk bank syariah untuk melakukan pembiayaan ataupun menyimpankan dana nasabah, karena banyak pedagang di situ di Kecamatan Madras Hulu tersebut. Ketika saya ada interview sedikit, juga pendapatan mereka sebelum COVID itu biasa 5 juta, itu kan menjadi target yang pas untuk bank syariah ya. Itu sebelum COVID 5 juta per bulan. Itu setelah COVID, sebelum COVID mungkin lebih tinggi. Itu masalah yang ketiga.
Kemudian gap teorinya berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, itu ada penelitian Surya Sukti dan Muhammad Aliansa, penelitian Della Aprilia, penelitian Muhammad Fauzan, dan jadi dari penelitian tersebut, hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat non-muslim terus meningkat yang menggunakan bank syariah. Jadi yang menjadi gap teori, kenapa nasabah Hindu ini nggak ada yang menggunakan bank syariah, khususnya kan di Madras Hulu tersebut, banyak pedagang, banyak banknya, banyak masyarakat Hindunya. Oke, gap teorinya berbeda dari penelitian terdahulu yang menyatakan non-muslim terus meningkat, namun masyarakat Hindu tidak. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut dengan fakta bahwa beberapa hasil penelitian berbeda dengan yang terjadi di Medan saat ini. Masalah-masalah tersebut didukung oleh penelitian Fitriah Tias, bahwasanya yang menabung di bank syariah itu masyarakat Budanya 16%, masyarakat Konghucu 6%, sementara Hindu hanya 4%. Jadi kemudian gap selanjutnya belum ada penelitian terdahulu yang meneliti khusus tentang Hindu. Tuh. Kemudian masalah yang terakhir, perbedaan lain dengan penelitian terdahulu yang terjadi saat ini, bahwasanya hasil penelitian Surya Sukti, masyarakatnya menyatakan bahwa agama itu bukan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Namun yang berbeda ketika saya riset kemarin, masyarakat Hindu menganggap bahwa agama menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan. Itu berbeda dengan penelitian Surya Sukti. Baik, berdasarkan penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian saat ini, yaitu berbeda lokasi penelitian, berbeda rumusan masalah, kemudian alasan memilih lokasi di Medan, karena masyarakat Hindu terbanyak adalah di kota Medan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Hindu di kabupaten dan kota lainnya yang ada di Sumatera Utara. Kemudian dibatasi kembali masyarakat Hindu ini di Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Jadi sebenarnya harus diakui bahwa saat ini adalah kunci memperkuat perbankan syariah adalah harus memperluas dan lebih mengenalkan lagi bank syariah di kalangan masyarakat muslim dan muslim agar bisa lebih kompetitif dan semakin diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah. Apakah mereka menganggap perbankan syariah ini hanya sebagai majelis ibadah atau lembaga keuangan? Kemudian rumusan masalahnya itu ada 6. Yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat Hindu terhadap bank syariah. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Hindu tentang perbankan syariah. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Hindu terhadap bank syariah, kemudian bagaimana masyarakat Hindu mendapatkan informasi tentang bank syariah, bagaimana strategi bank syariah agar dapat menarik masyarakat yang ada di kota Medan, kemudian yang terakhir, apakah agama dan religiusitas itu menjadi penentu dalam membentuk atau mengambil suatu keputusan. Oke. Kemudian, bab 2, kajian teori itu ada yang pertama dari variabel Y, persepsi, kemudian minat masyarakat, perilaku konsumen, pengetahuan dan pengalaman keberagamaan, bauran pemasaran atau marketing mix, produk perbankan syariah. Kerangka pemikiran. Jadi berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, mungkin variabel pengetahuan berpengaruh terhadap persepsi, variabel agama X2 berpengaruh terhadap persepsi, variabel lokasi berpengaruh, variabel promosi berpengaruh, atau
Sedangkan variabel pengetahuan, agama, lokasi, dan promosi masing-masing mempunyai hubungan tidak langsung dengan variabel persepsi. Kalau ini yang garisnya di atas ini tidak langsung, kalau yang langsung ke persepsi itu berpengaruh langsung. Jadi kerangka pemikirannya seperti itu. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Itu satu, hubungan antara pengetahuan terhadap persepsi. H0, pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. H1, pengetahuan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. Yang kedua itu ada hubungan antara agama dan terhadap persepsi. H0, pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. H1, pengetahuan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. 3, hubungan antara lokasi terhadap persepsi. H0, pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. H1, pengetahuan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. Yang terakhir itu hubungan antara promosi terhadap persepsi. H0, pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. H1, pengetahuan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap persepsi. Baik, masuk yang bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, field research. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian kombinasi, yaitu mixed methods. Yang mengkombinasikan atau menggabungkan dua metode antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi model urutan penemuan analisis kuantitatif dan kualitatif sequential explanatory. Jadi penelitian ini secara berurutan, kuantitatif duluan, lalu dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Oke, masuk pada metode kuantitatif. 1, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang menjadi populasi ini masyarakat Hindu di Kota Medan, jumlahnya 660. Sampelnya itu untuk mengetahui ukuran sampel dari suatu populasi dapat digunakan metode Slovin. Bahwasanya yang baik 30 kurang dari 500. Saya menggunakan rumus tersebut, maka sampel saya 39. Teknik sampel itu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur anggota. Cara untuk menentukan sampel itu simple random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kemudian dalam metode kuantitatif, teknik pengumpulan datanya itu kuesioner, instrumen penelitiannya itu skala Likert seperti biasa, sangat setuju ditandai dengan SS diberi skor 5, setuju ditandai dengan S diberi skor 4, kurang setuju KS diberi skor 3, tidak setuju TS diberi skor 2, sangat tidak setuju STS diberi skor 1. Itu instrumen penelitiannya menggunakan skala Likert. Kemudian variabel penelitiannya ada variabel X, variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas itu agama, pengetahuan, lokasi, dan promosi. Kemudian variabel terikat, variabel Y. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah persepsi. Kemudian dalam metode kuantitatif, analisis datanya itu ada uji validitas sama uji regresi linear berganda. Uji validitas itu ada uji validitas sama reliabilitas. Uji regresi linear berganda itu ada uji T, uji F, sama uji
R-square, coefficient determinasi R-square. Kemudian yang terakhir itu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah wawancara. Jenis wawancara itu terbuka. Wawancara terbuka itu jenis wawancara yang informan mengetahui secara pasti bahwa mereka sedang diwawancara dan paham akan maksud wawancara tersebut. Baiklah, saya sudahi, saya akhiri presentasi dari proposal tesis saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arief. Baik, terima kasih saudari calon penguji, calon peneliti, maaf, saudari Rin Hairia. Tadi sudah dijelaskan terkait tesis yang berjudul persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada para audiens, ya, peserta yang ikut pada seminar proposal tesis hari ini, kepada teman-teman sekalian, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan, ya, pertanyaan atau masukan terkait tesis saudari Ririn ini. Silahkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Silahkan. Fuza mau menanya, Pak. Ya, silahkan Fuza. Baik, terima kasih sebelumnya pada Bapak. Jadi Ririn, Fuza mau nanya, kenapa Ririn memakai dua metode? Apa alasan Ririn memakai dua metode dalam penelitian Ririn ini? Itu aja, Rin. Terima kasih. Ya, terima kasih saudari Maftuza. Ya, langsung saja saudara Ririn untuk menanggapi kenapa digunakan ya dua metode ya, mix metode ya, antara kualitatif dan kuantitatif. Apakah ini tidak terlalu terlalu boros gitu ya? Takutnya tidak tepat sasaran. Ya, silakan saudari Ririn dijawab. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mahfuza. Jadi saya menggunakan dua metode. Sebenarnya awalnya penelitian saya ini kan ground theory, cocoknya lebih ke wawancara. Cuma saya takut, yang ditakutkan itu datanya tidak valid, sehingga dikuatkan dengan dua metode. Yang pertama analisis data. Kalau misalnya sudah sesuai gitu, lalu dilanjutkan dengan wawancara untuk memperdalam penelitian saya sih sebenarnya. Agar datanya itu tidak, kalau wawancara kan itu kurang kuat kalau misalnya sebelumnya ada, lebih baik sebelumnya itu ada analisis data gitu. Kemudian juga untuk menjawab dari rumusan masalah saya, yang faktor-faktor apa saja yang menjadi rumusan masalah itu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Hindu itu bisa itu dijawab melalui data kuantitatif, karena kan dapat dilihat yang berpengaruh dari R-square-nya itu dapat ditentukan seberapa persen yang berpengaruh gitu, faktor yang berpengaruh. Mungkin itu saja dari saya. Rin, untuk penelitian terdahulunya mereka pakai metode apa kebanyakan, Rin? Kalau S1-nya itu kebanyakan kualitatif karena ground theory, tapi kalau misalnya tesis itu cenderung kuantitatif. Kalau yang mixed method itu ada satu kalau nggak salah. Dan Ririn lihat dari beberapa penelitian terdahulu memang kurang apa namanya tadi?
Ririn bilang kurang dalam ya kalau misalnya satu metode aja. Iya benar, saya inginnya penelitian ini insya Allah lebih mendalam gitu setelah analisis datanya yang mempengaruhi, benar nggak ternyata promosi mempengaruhi atau agama mempengaruhi itu mau dilanjutkan ke tahap wawancara gitu Mahfuzah. Oke, Setelah baik, data mau Ririn. dilanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, baik. Sudah dijawab ya, Saudari Ririn? Halo, ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Saudara Ririn, saya ingin bertanya. Yang pertama, kenapa memilih masyarakat Hindu sebagai penelitian? Karena kan kita punya berbagai macam agama ya di Indonesia. Kenapa nggak digabung aja misalnya agama Hindu, Konghucu atau Buddha? Jadi Non-Muslim. 3 aja maksudnya yang non Muslimnya. Misalnya dari perspektif masyarakat Buddha, Hindu, satu lagi Konghucu. Nah, apa latar belakang yang melandasinya kenapa mengambil masyarakat Hindu? Apakah karena jumlah penduduknya banyak di Kota Medan atau bagaimana? Setelah itu, tadi saya lihat di rumusan masalah ada 6 pertanyaan, sementara di hipotesis ada 4 ya. Itu apakah berpengaruh atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Silakan langsung dijawab, Saudari Ririn. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Rifai. Jadi alasan saya memilih di Medan itu pertama karena banyaknya pedagang di Kampung Keling itu, banyak pedagang di Madras Hulu tersebut, di mana pedagang itu kan merupakan penggerak ekonomi. Jadi itu menurut saya target yang pas untuk Bank Syariah memasarkan bank syariah gitu, bank syariah kepada mereka agar lebih dikenal. Kemudian mengingat lokasi di Madras Hulu tersebut, bank syariah itu tidak sedikit di situ, kan itu kan pusat kota. Kemudian juga jumlah masyarakat Hindu banyak, kemudian rata-rata mayoritasnya itu pedagang. Jadi saya rasa penelitian ini perlu diangkat. Kemudian juga berbeda, gap teorinya berbeda dari penelitian terdahulu, bahwasannya penelitian terdahulu itu non-muslim terus meningkat, sementara Hindu gitu-gitu aja gitu, stagnan. Sementara Hindu gitu-gitu aja, jadi saya perlu meneliti ada apa ini sebenarnya gitu. Kemudian rumusan masalahnya itu 6, tetapi hipotesisnya 4. Gini Bang, kalau hipotesis itu menjawab dari variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X saya kan hanya 4. Jadi hipotesisnya 4, bukan berdasarkan rumusan masalah gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Baik, terima kasih. Ririn, ada tanggapan? Ada lagi terkait apa tadi? Jawaban Ririn ini? Baik, saya pikir cukup ya untuk pertanyaan atau tambahan dari para peserta. Persingkat waktu, kita persilahkan para pembimbing atau penguji dari Ririn untuk memberikan ujiannya. Dan pertama sekali saya harapkan langsung ke Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA, karena mungkin ada kegiatan lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Dekan. Maka untuk itu pada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA kami persilahkan untuk memberikan masukan atau ujiannya terhadap Saudari Ririn Hairiah. Silakan Pak Dr. Muhammad Yafiz.
Sepertinya tidak ada di tempat itu, Pak Arif. Pada tempat ya. Yang menerima tamu mungkin. Oke, oke. Baik, kalau gitu kita alihkan ke Ibu Dr. Nurlela. Pada Ibu Dokter kami persilahkan, maksimal waktu paling lama 20 menit. Pada Ibu Dokter kami persilahkan. Terima kasih pada Bapak Ketua Pak Sidang ya, sidang seminar proposal, kemudian Bapak Amin Dalimote sebagai sekretaris ya, dan para audiens, saudara-saudari yang sudah hadir di kegiatan ini. Ini Ririn Hairiah ya, pernah mahasiswi saya nih ya, ya Ririn. Nah, ya, alhamdulillah Ririn sudah pada tahap seminar proposal ya Ririn ya. Ya. Dan tadi juga sudah menyampaikan poin-poin yang ada di dalam tesis ya. Di sini saya dikasih waktu 20 menit ya Pak Ketua ya. Baik, sebenarnya kayaknya lebih tapi nggak apa-apa. Kita singkat aja, nanti dicatat Ririn aja ya. Tadi pertanyaan temannya juga sudah saya dengar ya. Itu yang pertama itu memang hal yang penting kenapa masyarakat Hindu yang diteliti ya. Sementara di sini bahwa minat masyarakat Hindu itu terhadap perbankan syariah memang kecil ya, sangat kecil dibandingkan dengan populasi mereka ya. Ini khususnya di Kampung Madras atau Kampung Keling ya, Irin. Saya hanya di sini berikan masukan ya, beberapa hal ya, dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3. Tentu yang pertama di sini dari daftar isi, Ririn belum lengkap ya. Seharusnya sudah dilengkapi ya daftar isinya. Terus dari bab 2 itu ya, bab 2 itu saya belum melihat teori-teorinya apa yang digunakan. Nah, itu dilengkapin ya, walaupun dia daftar isi, karena dengan itu kita melihat isi ke dalam tesis ya, di halaman berapa, kemudian apa teori yang belum muncul di sini. Itu bisa ditambahkan ya Ririn ya di daftar isi. Begitu juga dengan metodologi penelitiannya juga, ini masih terlalu sederhana ya. Ya artinya kalau di level S2 ya ini sangat ini ya, sangat kurang gitu ya. Di level S1 aja ini biasanya untuk sempro daftar isi itu sudah cukup lengkap. Nah, kita sekarang bicara di level S2 di sini ya. Nah, kemudian di latar belakang masalah Ririn ya di bab 1 ini saya melihat belum fokus masalahnya apa yang mau diteliti. Nah, saya melihatnya di sini fokusnya ke agama sepertinya, ke agama sebagai faktor yang mempengaruhi persepsi. Sementara variabel-variabel lain yang diteliti tidak dimunculkan di dalam latar belakang masalah. Ya, saya melihat di situ ada lokasi, ada promosi, dan ada pengetahuan. Sejauh mana variabel yang ketiga ini tidak dimunculkan di dalam latar belakang masalah, ya, sehingga masalah yang akan diteliti ini masih bersifat umum, belum fokus ya dengan target apa yang ingin Ririn capai untuk penelitian Ririn ini ya. Jadi ditambahkanlah variabel-variabel itu. Misalnya bicara lokasi, lokasinya bagaimana? Nah, karena lokasi ini berdampak dengan minat nasabah ya untuk menabung ya, untuk menyalurkan dananya ya, lokasi yang strategis. Nah, seperti itu. Bagaimana kondisi sekarang lokasi perbankan syariah ya. Kemudian dari sisi promosinya juga bagaimana? Sampai hari ini itu dijelaskan. Kemudian pengetahuannya juga ya. Jadi dengan dasar itulah Ririn melihat fenomena apa yang terjadi di lapangan terkait dengan variabel yang diteliti. Ya. Saya nggak tahu, saya ini membaca beberapa jurnal ya. Sebelum saya ini saya share, saya banding ya. Ririn sepertinya cenderungnya ke agama, saya melihatnya yang ingin dibahas dari sisi religiusnya, benar nggak ini? Karena munculkan masyarakat Hindu, jadi khusus sepertinya agama Hindu. Kalau beberapa penelitian sebelumnya itu saya melihatnya non Muslim ya. Jadi non Muslim ini sangat luas ya, bisa Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha ya. Tapi ini memang membatasinya Hindu, mungkin supaya berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti itu kan. Nah, tetapi di dalam apa ya?
capaian apa tujuan ini yang mau diteliti semuanya, ya, semuanya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga latar belakang masalahnya ini belum menjelaskan apa yang kita ingin teliti, ya. Jadi ini saya ini aja ya, saya sampaikan aja poin-poinnya ya yang mau ditambahkan. Ini versi saya ya. Nah, nanti dikembalikan kepada pembaca proposalnya. Yang pertama itu tentunya dalam menjelaskan latar belakang masalah, dimulai dari bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia. Berapa jumlahnya saat ini? Baik itu bank umum syariahnya, baik itu unit usaha syariahnya, baik itu BPRS-nya. Itu seperti itu. Nah, baru kita mengerucut ke bagaimana di Medan. Karena ini kita menelitinya di Kota Medan, bukan di Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu. Nah, kemudian baru mengerucut bagaimana dengan jumlah penduduknya. Karena kita bicara persepsi masyarakat ya. Mengerucut ke bagaimana jumlah penduduknya. Di sini ada Ririn buat tabel satu-satu ya, tapi nggak tahu saya tahun berapa ini. Nah, jadi ini banyak tabel yang tidak menjelaskan tahunnya berapa. Nah, ya, ini ada tabel satu-satu untuk membandingkan Kabupaten Medan, Kota Medan dengan kabupaten atau kota atau yang lainnya, kan seperti itu ya. Bahwa di Medan itu paling banyak masyarakat Hindunya, seperti itu kan Ririn? Iya benar, Bu. Oke, boleh ini masuk ya datanya. Tapi ditambahkan tahunnya. Kemudian Ririn mengerucut ke Kelurahan Madras langsung di sini. Kenapa enggak Kota Medan dulu dong? Kota Medannya dulu bagaimana? Di Kota Medan itu bagaimana yang Kristen, Katolik? Nah, seperti itu kan? Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kemudian baru masuk di Kelurahan Madras hulunya. Nah, seperti itu. Jadi dalam penyusunan latar belakang masalah itu harus sistematis. Kita bercerita, menjelaskannya. Jangan kita lompat-lompat seperti itu. Tiba-tiba udah muncul aja Madras. Orang kalau orang Medan sih nggak apa-apa. Kalau bukan orang Medan ini apa nih ya gitu ya kan. Nah, jadi runtutannya seperti itu ya. Ririn ditambahkan datanya. Nah, baru masuk tabel 1-3. Nah, ini pun harus ada tahunnya. Ya, tahunnya tahun berapa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan data ya, Rin, terkait dengan data. Jadi ditambahkan. Nah, setelah itu baru Ririn menceritakan bagaimana sih variabel-variabel yang teliti ini terkait dengan apa ya persepsinya ya. Ini kan persepsi ini banyak faktor ya. Ada place, produk, promotion ya. Kemudian ada place, produk, promotion. Satu lagi apa ya? 4P itu bauran pemasaran. Jadi Ririn ini fokusnya ke bauran pemasaran, marketing mix, perilaku konsumen. Makanya teorinya harus ditambahkan mengenai mix bauran pemasaran karena menggunakan lokasi dan menggunakan promosi. Produk ya, jadi produk, place, promotion dan price itu 4P. Nah, kenapa Ririn menggunakan yang dua ini? Ini harus ada juga. Nanti dijawab ya. Kenapa hanya lokasi atau place dan promotion ini yang diambil di dalam penelitian ini? Kenapa tidak produk? Ya, kenapa tidak price? Nah, jadi apa bedanya di sini? Itu harus ada di dalam latar belakang masalah. Kemudian ditambahkan dengan pengetahuan. Pengetahuan apa? Sejauh mana pengetahuan? Saya nggak tahu pengetahuan di sini maksudnya apa. Ya, mungkin ya tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat Hindu itu masyarakat non-Muslim mempunyai pengetahuan bahwa atau persepsi bahwa bank syariah itu hanya untuk umat Muslim saja, ya kan? Sifatnya eksklusif. Nah, mungkin pengetahuan itu yang belum mereka dapat bahwa itu tidak seperti itu, bahwa ya agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin kan, ya kan? Nah, jadi itu hubungan antara agama dengan ekonomi harus muncul di dalam latar belakang masalah ya. Itu ya Ririn ya. Nah, setelah itu barulah Ririn itu bisa mengerucut ke masalah yang diteliti, di mana gap-gap yang terjadi, di mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya. Bisa aja lokasinya sudah strategis, tapi kenapa tidak berminat? Bisa aja promosinya sudah bagus, tapi kenapa tidak berminat? Nah, seperti itu. Apa berarti ada variabel lain yang akan diteliti? Bisa aja pengetahuannya juga sudah bagus, tapi kenapa tidak memotivasi mereka untuk apa yang menjadi nasabah di perbankan syariah. Ya seperti itu ya Ririn. Jadi jumlah perbankan syariah ya khususnya di Madras di Kampung Keling ini itu ada BSI di situ ya. Saya lihatnya ada BSI ya.
Ada BSI kan di situ? Ada, Bu. beberapa BSI ya. Ada beberapa. Jadi itu bisa menjadi dasar ya. Itu kan lokasinya strategis. Iya, saya juga udah riset nggak ada masyarakat Hindu, Bu. Tapi Iya, Kristen makanya. yang Itu menjadi fenomena ya seperti itu. Padahal lokasinya strategis. Itulah dimunculkan di dalam latar belakang masalah. Ya, promosinya juga sudah bagus saya rasa, tapi kenapa juga tidak masuk? Nah, seperti itu. Mungkin ada kefanatikan agama seperti itu. Ya, dari aspek religiusnya yang lebih. Nah, itu yang belum saya lihat ya Ririn ya di dalam latar belakang masalah, sehingga kamu hanya fokus di Hindunya, di agamanya. Di Hindunya. Sementara membangun persepsi ini kan bukan dari sisi agama aja, tapi dari sisi-sisi yang lain juga, sesuai dengan teori yang ada di dalam persepsi seperti itu ya. Saya nggak tahu persepsinya Ririn bagaimana, persepsinya saya juga seperti apa. Ya, ini kan persepsi ini kan terkait dengan bagaimana kita memahami sesuatu ya, dengan panca indera yang ada seperti itu kan. Nah, setelah itu barulah saya di sini bingung ya, rumusan masalahnya ini terlalu banyak ya, dan tidak, saya rasa mubazir ya. Itu juga nanti kembali jawabannya. Jadi saya tadi sampai ke belakang ya Ririn, mohon maaf. Kamu menggunakan mix method ya. Saya nggak tahu mix metodenya ini seperti apa gitu. Nah, yang dikatakan mix method ini kan sebenarnya ada alat analisisnya yang berbeda. Bukan karena misalnya datanya wawancara jadi mix method, bukan. Tetapi nanti di mix method itu kualitatifnya seperti apa, kamu gunakan apa ujinya. Seperti itu harus lengkap. Ya, kalau saya melihatnya ini memang ini ada 2 level ya. Level S1 saya melihatnya menggunakan regresi berganda. Jadi Ririn ini masuk ke level S1 untuk uji hipotesisnya. Seharusnya Ririn itu masuk ke PET analysis atau PLS. Itu di level S2 dan S3 sekarang. Jadi saya berharap ya jangan menggunakan regresi berganda lagi lah untuk level S2. Tapi gunakan uji hipotesis yang lebih dia memberikan output yang sangat lebih maksimal ya, bagaimana hubungan atau kausalitas dari variabel itu. Ya, saya memang sengaja mengantarkan metode dulu ya, karena ini terkait dengan rumusan masalah dan hipotesis. Kalau hipotesisnya di sini Ririn mungkin salah ketik ya. Ini semuanya bicara pengetahuan. Kenapa? Halaman 70. Itu pengetahuan semua yang mempengaruhi persepsi. Ini salah ketik saya lihat. Seharusnya kan ada tadi pengetahuan, ada lokasi, ada promosi, ada agama. Coba lihat halaman 70 Ririn sama saya, itu semuanya pengetahuan. Memang judulnya di atas lokasi. Copy paste ini, copy paste. Judulnya di atasnya ini. Oh, Oke, iya biar cepat ya. Jadi masukan dari saya, kamu menggunakan intervening. Ya, masukan saya arahkan tidak ke regresi berganda ya. Nah, tetapi menggunakan PET analysis atau jalur ya, analisis jalur atau PLS atau SEM. Nah, seperti itu. Apakah menggunakan EVIUS ya itu terserah ya. Tetapi uji hipotesisnya lebih di-upgrade lah ya untuk di level S2. Dan ini juga untuk teman-teman yang lain juga ya. Jadi kita di sini ada yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hari ini Ririn. Ini udah banyak Ririn, penelitian ini saya baca sudah banyak. Makanya kamu harus memberikan metode yang berbeda gitu loh. Nah, kalau mixed method itu sekarang ada ini loh, apa namanya, in vivo, itu kualitatif. Nah, itu sekarang lagi apa ya, lagi naik daun ya. Nah, itu kita mixed method. Saya melihatnya nggak perlu mixed method ya, tapi kamu di situ untuk melihat kausalitasnya, hubungannya itu menggunakan analisis PET. Di situ kamu bisa kembangkan lagi. Ya, kalau wawancara itu hanya mendukung. Jadi sifatnya nanti pendukung dari uji hipotesis yang sudah ditemukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang nggak usah lah menggunakan mixed method, nanti kamu juga akan kewalahan. Mixed method yang mana? Itu yang berbeda hanya sumber data. Tetapi ujinya kan nggak ada kamu buat. Nggak ada. Nggak ada di sini ya. Saya melihatnya nggak ada ya. Jadi mixed method kamu tuh hanya memunculkan kuantitatif, tapi kualitatifnya tidak jelas seperti apa. Jadi oleh karena itu di sini rumusan masalah saya ganti ya, ini sesuaikan dengan kalau kita menggunakan apa ya, PET analysis ya. Kamu coba baca dulu nanti analisis jalur ya. Ini masukan dari saya ya, tapi itu saya kembalikan nanti dengan pembacanya juga. Ya cukup nanti
faktor-faktor apa saja mempengaruhi persepsi masyarakat Hindu, itu nomor 1 ya. Nah, dari situ nanti kamu munculkanlah itu di hipotesisnya. Kemudian nanti mungkin pertanyaan yang selanjutnya, faktor apa yang paling dominan ya? Faktor manakah yang paling dominan berkontribusi dan mempengaruhi persepsi masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana masyarakat Hindu memahami perbankan syariah ya di Kota Medan. Cukup 3. Jadi tadi yang disampaikan temannya, apakah masalah itu dengan hipotesa kenapa berbeda? Iya, karena memang di sini kita kan sudah menentukan variabel apa yang akan kita teliti. Sehingga kita sebaiknya menggunakan analisis jalur. Analisis jalur itu adalah pengembangan dari analisis regresi ya. Baik, analisis regresi berganda. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di situ. Itu hanya pengembangan saja dan itu nanti hasilnya akan lebih valid dan lebih lebih berkontribusi ya bagi penelitian Ririn ya. Jadi rumusan masalahnya diperbaiki. Kalau saya tadi share 3 ya dari saya ya. Seperti itu, nanti perbaiki tujuannya dan perbaiki juga manfaatnya. Manfaat itu ya bagi perusahaan, bagi akademisi, bagi peneliti, dan bagi masyarakat. Jadi harus jelas di sini. Di sini di halaman 15 tidak jelas. Secara teoritis, secara praktis tidak seperti itu dalam membuat isi dari manfaat penelitian. Jadi harus jelas bagi siapa, dan bagi siapa. Sama seperti saran. Nah, kemudian untuk teori juga di sini, kamu tambahkan ya, itu diawali dengan bank syariah dulu, ya, baru bicara persepsi. Nah, seperti itu. Kenalkan dulu bank syariah itu seperti apa ya di teori, jangan langsung masuk persepsi. Baru masuk persepsi, kemudian masuk variabel-variabel bebas yang lainnya, seperti pengetahuan, lokasi, promosi, agama, seperti itu ya. Dan nanti ini ayat-ayat dan surahnya itu ya hadis ya, itu nanti disesuaikan ya dengan yang diteliti. Nah, yang terakhir ini di bab 3 ya. Tadi Ririn, ini tolong diperbaiki metodologinya ya, itu tidak ada sifat penelitian. Coba disederhanakan aja. Jadi yang pertama itu ruang lingkup penelitian langsung 1. Yang kedua jenis penelitian, itu jenis itu udah sama dengan sifat ya. Jadi penelitian di sini adalah kuantitatif ya. Nah, jadi bukan penelitian kombinasi. Nah, seperti itu. Kemudian populasi sampel ya, populasi sampelnya. Nah, di dalam pengambilan sampel, apa alasan Ririn menggunakan Slovin? Kalau itu karena ini Bu, berdasarkan referensi penelitian terdahulu itu menggunakan Slovin, kemudian kalau misalnya minimalnya 30, maksimal 500 itu datanya nggak timpang Bu, supaya nggak timpang aja Bu. Jadi kalau saya baca beberapa penelitian ya yang terkait dengan wilayah ya, di sini menggunakan convenience sampling. Jadi artinya ini memudahkan peneliti ya. Jadi sampel mana yang ya artinya di sini untuk memiliki untuk untuk memudahkan mana nanti orang atau misalnya masyarakat yang mudah untuk ditemui dan diminta informasi Ririn. Nah, di sini ya convenience. Kalau saya masukannya convenience sampling ya. Jadi ini convenience sampling ini untuk memilih anggota populasi yang paling mudah untuk ditemui dan diminta informasi. Itu ada rumus proporsinya. Nah, nanti lihat di statistik ya. Kemudian untuk menentukan jumlah sampelnya itu juga bisa dengan area sampling. Area itu terkait dengan sampel yang diambil dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah tertentu. Ya, saya melihat beberapa penelitian terkait dengan wilayah seperti ini itu menggunakan area sampling dan convenience sampling ya. Itu masukan dari saya. Kemudian diperbaiki ya. Ini ya variabel penelitian misalnya tabel 31 itu disebutkan misalnya pengetahuan itu apa? Definisinya dulu dibuat. Baru indikator, baru skala dan item seperti itu ya. Jadi ini tidak ada keterangan definisi dari pengetahuan, definisi dari agama, definisi dari lokasi, definisi dari promosi, definisi dari persepsi. Hah? Di mana? Di sebelum... Itu masuk di dalam tabel. Nggak ada ini. Nggak ada ini saya melihatnya. Nggak ada. Penempatannya berarti ya Bu? Nggak ada datanya. Kalau saya di kerangka pemikiran Bu. Enggak lah, ini kan kita bicara
variabel penelitian dan indikatornya. Itu ya, ini nggak ada di halaman 78 juga kamu tidak jelaskan. Yang kamu jelaskan hanya variabel bebas dan variabel terikat, Rin, seperti itu ya. Itu diperbaiki. Jadi sistematika metode penelitiannya itu coba ya, langkah-langkahnya diperbaiki ya. Jangan tumpang tindih ya. Yang terakhir ini untuk uji regresinya ya. Tadi saya arahkan untuk analisis jalur atau PET analysis. Saya melihatnya agama itu sebagai variabel intervening kamu. Jadi di sini ada hubungan langsung dan ada hubungan tidak langsung antara variabel endogen, eksogen dengan variabel endogen. Jadi kita menggunakan di sini jangan independen sama dependen ya. Ini udah levelnya S2. Nah, jadi kita gunakan eksogen dan endogen. Sama, eksogen itu independen, endogen itu adalah dependen. Nah, nanti kamu di sini ada menggunakan variabel Z. Nah, jadi saya arahkan di sini kamu menggunakan intervening karena kamu ini ke agamanya ini saya lihat yang dibahas ini agamanya. Kenapa Hindu? Kenapa Hindu gitu? Ya menggunakan label agama kan Hindu ya. Nah, jadi kenapa kok Hindu sementara variabel yang diteliti kan sangat banyak itu. Jadi apa maksud dari penelitian Ririn ini? Nah, kalau memang seperti itu, coba Hindu ini jadikan variabel interveningnya sehingga hubungan langsung dan tidak langsungnya kelihatan antara variabel eksogen dengan variabel endogen yang persepsi. Jadi variabel endogennya dua, ada agama dan ada persepsi. Jadi eksogen kamu cuma 3, lokasi, promosi, dan pengetahuan. Itu menurut saya ya. Saya ini masukan dari saya supaya tesis ini lebih bermakna dan lebih bermutu dan berkualitas. Kalau kayak gini ini level S1 ya. Terus terang aja ini level S1. Nah, seperti itu Ririn. Saya bukan mau menyudutkan tidak, saya ingin memperbaiki aja supaya Ririn itu tesisnya itu memberikan kontribusi yang lebih ya. Nah, sehingga nanti novel temuannya itu bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah di Kota Medan. Jadi ada memberikan kontribusi. Ya, sesudah itu yang lain-lain juga ya Rin ya. Nanti langkah-langkahnya kamu bisa coba belajar PET analisis ya, supaya paham apa itu uji atau analisis jalur. Itu bukan hal yang baru, Rin. Sudah banyak penelitian juga, tesis juga seperti itu. Jurnal-jurnal juga sudah banyak menggunakan analisis PET atau analisis jalur. Baik, Ririn ya. Itu masukan dari Ibu ya. Jangan merasa saya pressure ya. Nah, tapi ini namanya proposal menentukan untuk akhir ya. Jadi saya ingin outputnya nanti bisa ya naik ke Scopus ya, bisa ke jurnal Yasinta 2 seperti itu. Jadi bukan hanya untuk supaya lulus S2-nya. Nah, jangan hanya formalitas ya. Jadi ada sesuatu yang istimewa di dalam tesis ini. Baik, Ririn ya. Silakan nanti boleh dijawab, mau dijawab. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Nurlela yang telah memberikan ujian, tambahan, ya, koreksi yang sangat luar biasa. Yang saya pikir ini menjadi penyempurna dari tesis Saudari Ririn Hairiah. Baik, silahkan Ririn jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin yang kurang paham, silahkan dipertanyakan kalau memang masih ada, Ririn. Sejauh ini belum ada Pak, berarti saya hanya ganti metode menjadi kuantitatif, kemudian jadi PET analisis ya Bu. Ada variabel Z-nya kan Bu. Iya, saya sebelumnya udah baca juga yang begitu. Sebenarnya saya mau begitu, cuma karena belum pernah, jadi saya coba yang ini, masih regresi linear. Tapi nanti saya coba yang itu Bu, soalnya udah ada. Mungkin Ririn punya persepsi yang berbeda dari saya, nggak apa-apa. Saya hanya share aja ya, supaya mungkin Ririn, ini maksud saya, ini nggak apa-apa, silakan. Ini nanti supaya saling memahami apa tujuan dari penelitian ini, Rin. Enggak sih Bu, memang saya niatnya juga mau begitu, biar lebih berkualitas aja tesisnya. Ririn sekarang ingin melihat dari sisi agamanya atau memang Ririn ini kan karena penelitian terdahulunya saya melihatnya kan semuanya non muslim ya.
Nah, jadi non Muslim ini kan kita tanda petiknya tuh bicara religius ya, kan seperti itu. Nah, kecuali persepsi masyarakat saja. Kalau persepsi masyarakat aja kan Rin itu apa ya? Itu sifatnya ya umum ya, tidak ada memfokuskan ke satu variabel. Tetapi karena ini bicara ada Hindunya, jadi saya melihat ini Ririn ada nih sebelumnya yang non Muslim. Saya supaya nggak sama, saya buat Hindunya aja. Kenapa nggak Buddha? Saya tanya. Kenapa nggak Buddha Rin? Itu juga belum diteliti. Buddha udah ada, Bu. Nah, untuk di Kota Medan udah ada Buddha? Ada. Di Madras juga udah ada? Di Madras belum, Bu. Cuma kalau misalnya yang pedagang itu lebih banyak Hindunya, Bu. Jadi saya lebih fokuskan ke Hindu. Kemudian juga kalau gap teorinya kan Hindu yang belum terlalu minat. Sebenarnya selain agama, saya juga ingin tahu minatnya sih, Bu. Minat mereka itu gimana. Minat itu kan muncul dari persepsi. Misalnya memilih kampus UINSU. Persepsi kamu gimana? Oh bagus, berminat, ya kan? Karena lokasinya, karena dosennya, karena kualitas. Seperti itu kan? Sama. Nah, jadi itu maksud saya, Rin, itu dimasukkan aja ke latar belakang masalah. Jadi kenapa Hindu yang diteliti? Nah, kenapa nggak agama yang lain? Itu harus ada, sama seperti temannya juga. Sehingga lebih terlihat ya apa yang ingin Ririn teliti. Tapi itu kembali ke Ririn ya, kembali ke Ririn karena Ririn yang sangat paham dengan ini. Saya kan hanya diperintah Pak Arif saja untuk, ya kan. Dan saya ingin yang terbaiknya karena ini mahasiswa saya Pak Arif ya. Saya selalu press mereka cepat tesis, cepat tesis, cepat tesis kalau sedang mengajar. Benar? Iya, betul. Nah, ya, tidak mempersulit intinya tetapi untuk memberikan ya yang terbaiknya aja buat mahasiswa. Selesai. Baik. Terima kasih Ibu Doktor. Terima kasih Pak Arif. Ya Bu, telah memberikan masukan dan perbaikan yang sangat luar biasa. Saya berharap Saudari Ririn untuk mencatat baik-baik satu demi satu apa yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Nurlela tadi. Kalau nanti memang ada yang kurang paham, yang kurang mengerti, bisa didiskusikan kembali atau dipertanyakan kembali ke Ibu Dr. Nurlela. Baik, kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA. Gimana Pak Amin, apakah Pak Yafiz sudah bisa bergabung? Kira-kira. Assalamualaikum Pak Yafiz. Sepertinya belum bisa bergabung tuh Pak Arif. Ya, masih belum kelihatan ya di ruangan. Halo Pak Arif. Ya, baik. Gimana Pak Yafiz, Dr. Muhammad Yafiz, apakah bisa bergabung? Belum Pak Arif. Belum ada di Pak ruangan Arif, ya? sepertinya kalau terlihat dari yang kelihatan ya di kameranya. Ya, baik. Coba tolong Pak Amin untuk dikonfirmasi, dipertanyakan sebelum menunggu konfirmasi, biar saya saja yang melanjuti. Tolong dikonfirmasi ya Pak Amin. Baik. Bisa ke. Oke, baik. Ya. Ya, Saudari Ririn Hairia. Saya Pak. Masih kuat?
Masih dong, Pak. Masih kuat. Kalau minum memang perlu Pak, izin suaranya hilang-hilang, Pak. Oh iya. Udah dengar? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ririn. Iya, Dengar, saya, Rin? Pak. Nah, itu Iya, dengar, Pak. Pertama saya ingin menanyakan. Penelitian terdahulu, ada nggak yang metodenya metode seperti ini, Ririn? Ada, Pak, tapi penelitiannya itu bukan tentang persepsi masyarakat Hindu, tentang elektronik gitu, Pak. Penggunaan OVO gitu kalau nggak salah, Pak. Tapi metodenya mixed method. Penelitian kuantitatifnya itu dia regresi linear, kemudian kualitatifnya wawancara. Jadi kemarin referensi saya yang itu, Pak, yang penggunaan OVO itu mixed method. Mixed method. Halo, Pak Arif. Pak Arif masih sama kita? Pak Arif menghilang ya. Mungkin masalah sinyal ya, Ririn ya. Iya, Pak. Ya, kelihatannya sedang di jalan tadi. Pak Amin boleh sedikit ini sama Ririn, Pak Amin? Silakan, Mengisi mulailah. waktu. Iya. Silakan, Daripada silakan. kita kosong ya sebentar ya. Tadi karena saya ya karena ada penguji yang lain. Ririn tadi terkait dengan mixed method ya. Kita kan mengambil metode itu disesuaikan dengan penelitian kita, Rin. Ya. Jadi kalau Ririn kan tentang persepsi ya. Jadi saran Ibu ya Ririn itu mengumpulkan ya artikel-artikel, tesis-tesis ya yang terkait dengan persepsi ya. Jangan dengan tema yang lain. Karena metode mixed method ini juga tidak bisa digunakan ke ya tidak sama gitu penggunaannya dengan penelitian Ririn dan penelitian sebelumnya. Mixed method ini sudah banyak digunakan, sudah banyak. Nah, tetapi kita melihat apa tema kita, apa penelitian kita. Jadi jangan comot aja mixed method biar keren gitu, jangan ya, jangan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tujuan penelitian kita ya. Nah seperti itu ya Ririn ya. Jadi Ririn itu rujukannya yang tentang persepsi, cari semua tentang persepsi. Mereka menggunakan apa? Saya melihatnya ada kognitif, afektif ya seperti itu ya Ririn. Itu dari sisi kualitatif ya. Tapi kalau dari sisi kuantitatif mengambil beberapa variabel yang bukan itu, tetapi variabelnya itu yang arahnya ke
sifatnya ke pemasaran terkait dengan apa yang mau, misalnya ini kan tentang perbankan ya, berarti tentang minat ini sebenarnya. Minat ini terkait dengan apa? Perilaku konsumen. Perilaku konsumen terkait apa? Tadi marketing mix-nya. Sehingga muncullah Ririn ambil tadi, belum Ririn jawab ya, kenapa menggunakan place atau lokasi dan promotion? Kenapa tidak produk atau price harga? Kenapa itu, Rin? Saya tanya dulu. Tadi belum dijawab. Itu Bu, saya memilih variabel-variabel tersebut karena berdasarkan arus skor yang tertinggi Bu dari penelitian terdahulu. Jadi kemungkinan berpengaruhnya itu lebih tinggi biar lebih bagus Bu hasilnya. Faktor-faktor yang udah dipilih, variabel-variabel yang udah dipilih ini menjadi faktor yang lebih besar gitu Bu, karena arus skornya tinggi dari penelitian. Artinya dari hasil-hasil penelitian terdahulu ya, bahwa lokasi dan promosi itu sangat berpengaruh ya terhadap minat perbankan syariah ya, minat masyarakat ya, seperti itu ya. Oke, alasannya. Menempatkan metode penelitian itu hati-hati ya, dengan menggunakan, saya menggunakan wawancara, saya berarti mixed method, tidak seperti itu. Seperti itu ya. Jadi dilihat apa tujuan penelitian kita ya, apa yang akan kita harapkan atau outputnya. Sehingga tidak salah dalam memilih metode. Begitu juga dengan pengambilan sampel. Seperti itu. Jadi antara Slovin dengan convenience ya, nanti coba Ririn baca ya. Ya, bicara persepsi itu mana metode yang banyak digunakan, bicara tentang wilayah mana metode yang ini. Nah, seperti itu. Jadi Ririn itu harus banyak membaca ya. Baca ya. Itu aja. Kalau rajin membaca artikel-artikel itu pasti dapat apa? Sesuatu yang akan kita gunakan, baik dari sisi metodenya dan dari sisi ujinya juga seperti itu. PET analisis itu adalah uji hipotesis, Rin. Kan bukan itu adalah bagian dari regresi, tapi dia lebih berkontribusi, artinya gini, bisa melihat sejauh lebih dalam ya antara hubungan langsung dan tidak langsungnya. Kalau regresi kan hanya melihat ya hubungan ya langsung aja ya. Tapi ini tidak langsungnya juga bisa kita lihat. Sehingga hasilnya tentunya lebih baik ya, lebih inilah ya, berkontribusi lah saya lihat ya. Oke, Ririn ya. Kemudian saya memilihnya mixed method itu bukan karena asal-asal gitu aja Bu, karena ada yang menyarankan, pembaca menyarankan kualitatif, ada dosen menyarankan kuantitatif, ada yang menyarankan mixed method. Jadi saya sepertinya mixed method aja gitu, karena berdasarkan para ini Bu, yang udah memberikan saran gitu Bu. Iya, kalau misalnya wawancara itu ada tuh analisisnya apa yang digunakan dari wawancara itu. Kalau cuma hanya mengumpulkan hasil wawancara kan itu nggak perlu kita gunakan mixed method. Kita bisa mendeskripsikannya di dalam hasil penelitian kita. Mixed method ini dua metode yang berbeda loh, Rin. Metode yang bukan maksud Ibu asal-asalan, tidak. Tapi di dalam tesis ini saya nggak melihat langkah-langkah mixed methodnya mana yang kualitatif gitu loh. Saya kemarin ada, itu memang S3 ya, menggunakan in vivo. Gitu. Jadi dia mixed method, tapi memang untuk kualitatifnya wawancara-wawancaranya itu semuanya diolah dengan menggunakan uji. Sehingga nanti bisa dilihat hasilnya sama nggak dengan yang di kuantitatif. Sama nggak? Variabel ini kita uji di kualitatif, ternyata sama dengan di kuantitatif. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Lela. Ya, sayangkali saya sama Ririn ini Pak Arief, jadi supaya dia lebih cepat dia selesainya. Iya, betul. Iya. Maaf tadi Bu, saya jaringan sedikit ada, jadi Iya, nggak keluar. apa-apa gitu. Pak Arief. Hati-hati aja deh di jalan, cuaca Ya. hujan. Jadi Pak Arief, jangan khawatir. Kalau Ya. kosong ada Oleh-olehnya Pak Amin. Siap. Jangan khawatir oleh-olehnya, jangan Oleh-olehnya, lupa betul. kepada Pak Saya ada Tejur. pesan duluan tadi. Iya. Saya. Oh ya. Ini sambil menunggu Pak Baik, Dekan ya tambahan Pak Arief dari- ya. Silakan dilanjutin Pak Arief. Baik. Ririn Hairiah. Ya, memang saya pertama kali membaca tesis ini memang
Jadi gini, mungkin Ririn ini kepinginnya mendapatkan semua gitu ya. Ya, mendapatkan semua, tetapi tidak fokus, betul kata Ibu Nurlela tadi. Jadi cara berpikirnya, kalau saya sih, kita tidak usah ya terlalu ingin mencapai semua gitu ya. Tapi kita fokus saja pada satu masalah, tetapi pengkajian kita itu tajam gitu ya, mendalam dia. Dan kita cari novelty-nya yang tidak ada dengan penelitian yang lain. Gitu dia, dicari aja, salah satu aja gitu. Kalau saya sih berprinsip, kalau saya ya, kita pilih aja mau kuantitatif ya atau kualitatif. Kalau saya tanya, dipilih aja, tapi tinggal nanti bagaimana kita membahasnya, apa namanya ya, secara secara mendalam. Nah, jadi secara baiklah, itu nanti yang kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, dan penelitian ini dengan penelitian skripsi, ya seperti itu dia. Saya mau nanya tadi, kira-kira di penelitian terdahulu, Ririn, ada nggak yang menggunakan tadi metodologinya metode mix gitu? Ada nggak? Iya, yang tentang persepsi Pak atau tentang yang lain? Enggak, metodologi penelitian terdahulu, penelitian terdahulu yang Ririn masukkan dalam penelitian ini, adakah menggunakan metodologi mix ini? Ada Pak. Ada. Ada. Penelitian siapa yang di situ? Saya lihat. lupa namanya, tapi dari UIN Jakarta tentang penggunaan OVO gitu Pak. Dia mix method, variabelnya satu aja, X1, Y1. Judulnya apa? Bentar ya Pak, saya lihat di WPS. Di penelitian ini, di tesis ini? Oh, kalau di dalam tesisnya nggak saya letakkan Pak. Oh, jangan gitu. Rin, jadi penelitian terdahulu yang ada di bab 2, itu penelitian yang hampir sama dengan Ririn, model-model penelitiannya hampir sama, karena penelitian terdahulu kan, dan metodenya juga ada yang menggunakan mix method tadi, agar orang yakin kalau metode yang Ririn gunakan ini juga tepat dan pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu sebelumnya ketika membahas tentang ini, jangan tentang lain. Ya. Nah, jadi kalau mix method ini ya memang pernah dilakukan orang, tapi dalam judul apa gitu, dalam tema apa. Jadi kalau tidak ada, Rin, nggak usah pakai mix method gitu. Nah, karena mungkin yang lebih tepat adalah kuali atau kuanti. Udah itu aja. Kalau Bapak ya, pilih saja salah satu. Makanya Rin, nanti di penelitian terdahulu, ya Ririn buat itu, kolom pertama dia nama dan judul. Di kolom kedua, Ririn buat metodologi dan hasil penelitian. Jadi tergambarin di penelitian terdahulu itu metodologinya apa. Di kolom yang ketiga itu baru persamaan, di kolom yang keempat itu baru perbedaan. Nah, jadi kita tahu, Rin, penelitian sebelumnya itu dia metodologinya apa? Kualikah, kuantikah, mixed method kah? Jadi hasilnya seperti apa? Kalau ini kan Ririn nggak ada. Jadi nggak tahu kita penelitian terdahulu itu metodologinya, alat perangnya itu apa yang dibuat orang itu. Kalau ngerjakan sawah, cangkol, parang, apa yang digunakan itu kita nggak tahu. Ririn cuma buat persamaan perbedaan, tapi apakah yang terdahulu itu metodologinya apa tidak tahu kita. Bisa, Rin, dipahami? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Maksudnya gitu. Jadi itu dia. Jadi kalau menurut Bapak, cobalah dilihat. Jadi kan memang banyak sih tapi nanti kita diskusi lagi. Jadi sebetulnya ini judulnya Persepsi Masyarakat Hindu Terhadap Perbankan Syariah di Kota Medan. Persepsi ya. Tapi kalau saya melihat
buka lah ya, saya buka. Karena kalau saya melihat di sini, minat pun dibahas oleh Ririn kan? Iya, Di Pak. metodologi saya melihat yang banyak Ririn kupas itu minat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat orang dalam orang Hindu ini dalam terhadap perbankan syariah ini, termasuk tadi pengetahuan, apa tadi, harga, Agama, ya, agama, apa lagi, promosi, lokasi. promosi lokasi. Ada berapa itu, Ririn? 4, Pak. 4. Apa tadi pertama? Pertama pengetahuan, kedua agama, ketiga promosi, keempat lokasi, Pak. Nah, ini kan kalau saya melihat kan bukan berbicara persepsi lagi nih. Nah, dia minat. Jadi kalau menurut Bapak, cobalah ditentukan aja gitu loh. Mau persepsikah, mau minatkah? Gitu. Kalau persepsi nanti dia bisa pakai kuali, kalau minat dia bisa pakai kuanti. Atau kalau mix method, nah saya kurang paham juga mix method ini apakah dia ini. Jadi persepsi, nanti kalau mix method dia judulnya kalau menurut saya persepsi dan minat masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Nah, jadi kalau misalnya dipilih salah satu atau kalau mau dua, judulnya bukan persepsi masyarakat Hindu, tetapi persepsi dan minat masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Kalau mau mix method ya, jadi persepsinya kualitatif, minatnya kuanti, karena ngukurnya gitu. Kalau saya persepsi, dia itu pakai kuali. Kita nanya, persepsi dia itu seperti apa, pemahaman dia itu seperti apa, ngerti nggak dia ini maksud dengan perbankan syariah, ngerti nggak dia tentang akad-akad orang Hindu nih. Pakai persepsi itu pakai kuali. Tapi kalau minat itu kan terkait hal-hal itulah tadi kata Bu Nurlela kan, kalau minat itu kan nanti saya bicara kita tentang harga. Karena ini loh, minat seorang, keputusan orang itu dalam membeli, dalam menggunakan produk, itu ada harga, ada promosi, ya kan? Kemudian ada lokasi, ya, ada produk. Ya kan? Jadi minat ini dia kuanti. Jadi di judul saja sebetulnya kalau mix method yang dipakai, maka judulnya berubah. Persepsi dan minat. Jadi persepsinya kuali, minatnya kuanti. Masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Atau dipilih aja salah satu, mau minat atau persepsi. Kalau minat dia pakai kuanti, kalau persepsi dia pakai kuali. Bisa dipahami ya, bisa Rin? Bisa, Pak. Tapi nanti coba didinikan lagi Rin, karena saya tengok ya, saya baca di apanya, di rumusan masalah, ini juga nggak duduk di rumusan masalahnya. Jadi dipilih aja. Pertama, bagaimana persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah? Oke, kita melihat persepsinya. Kemudian, pemahaman masyarakat Hindu tentang perbankan syariah. Oke. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Kalau saya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Karena kalau udah faktor-faktor sini, bukan yang mempengaruhi persepsi lagi ya. Jadi terkait kuat dia bisa diukur nanti dia dengan minat gitu. Kalau persepsi ini kan apa ya, terkait pemahaman dia, pikiran dia, pengetahuan dia. Jadi bercampur memang ini. Kalau saya lihat ya, bercampur. Nggak tahulah saya. Kalau saya sih, kalau kita nanti misalnya bicara tentang kuali, ya bagus kita berbicara persepsi, pemahaman, udah.
masyarakat Hindu. Tapi kalau kita berbicara kuanti, barulah faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah di Kota Medan. Itulah dia. Oke, catatan saya lagi. Ya. Kalau persepsi ya, di bab 2 ya, kalau persepsi saya tengok lengkap ya, apa itu persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Tapi ketika berbicara minat ya, minat ini kan ada di halaman 27 ya, di halaman 27 itu Ririn buat faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Masuk di situ Kashmir, kayaknya nggak nyambung gitu loh. Ya, ini kan masih teori. Teori itu tidak usah langsung si Ririn bicara non-muslim atau faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan produk. Nah, itu dia. Nah, yang pertama lokasi, gitu ya kan. Yang kedua apalagi? Produk, price dan lain sebagainya. Itu di halaman 27. Bisa ya, Rin ya? Halo, Rin? Iya, Pak. Nah, jadi body note itu pun dikurangi, Rin. Ya. Kayak Kashmir, ya menurut Kashmir kan body note itu turunkan aja jadi body note. Oke, baik. Jadi itu tambahan saya pikir, dan kemudian di kerangka teori sedikit lagi. Di kerangka teori itu saya melihat di kerangka teori ini kan pengetahuan X1 agama, X2 lokasi, X3 kondisi, sasarannya kondisi persepsi dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Jadi judulnya beda, kerangka teorinya kok beda lagi gitu. Nah, jadi kalau mau di judul ya pengetahuan agama, lokasi, promosi, tujuannya untuk mengetahui persepsi masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah. Nah, itu dia. Ya kan? Kenapa tiba-tiba dah muncul minat gitu loh. Di judulnya tidak ada minat. Makanya kalau memang mau dua-dua ya judulnya juga persepsi dan minat masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah. Oke, terakhir ya Rin ya. Itu hipotesisnya nggak salah, Rin. Satu, hubungan antara pengetahuan dan persepsi. Oke, H0-nya pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif. Ya kan? Kalau ya kan? Kemudian yang kedua, hubungan antara agama terhadap persepsi. H0-nya pengetahuan tidak mempunyai. Tadi Ririn baca ini seolah-olah saya Ririn ini kok ini sengaja atau nggak tahu atau kayak mana. Kalau dua hubungan antara agama terhadap persepsi, ya kan? Berarti H0-nya apa? Agama. Gitulah. Gitulah sampai selanjutnya. Nomor 3 pun gitu. Hubungan antara lokasi terhadap persepsi. H0-nya pengetahuan, ya itu lagi. Iya, salah, Pak. Tadi saya, Ririn bacanya semangat kali. Ini tahu salah atau gimana gitu ya. Yang kedua, satu lagi Rin. H0 itu jangan gini Rin. Pengetahuan tidak mempunyai pengaruh positif. Jangan gitu. Ya, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi. H1 pengetahuan tidak berpengaruh positif dan H1-nya pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi. Itu dia bahasa yang bagus gitu ya. Baik, saya pikir itu Rin tambahan. Nanti kita diskusi lagi lah Rin. Ya, kita diskusi lagi, tapi nanti kembalikan saja dulu ke pembacanya Pak Dr. Muhammad Yafiz gimana seperti apa.
Nanti kita akan diskusi lagi. Saya pikir itu catatan dari saya untuk Ririn Hairiah, ya, mudah-mudahan bisa menambah perbaikan dan sekolah. Ada jawaban atau tanggapan, Rin, atas masukan yang saya berikan? Ada yang mau ditanyakan, Ririn? Pak, kalau misalnya kuanti berarti judulnya jadi minat, minatnya jadi variabel Y. Kalau kuanti? Ya, kalau metodenya kuantitatif, judulnya jadi Kuantitatif, minat. iya. Berarti minat variabel Y. Ya. Minat, Persepsi ditiadakan. ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Hindu terhadap perbankan syariah. Atau ya seperti itu. Nah, nanti minat itu apa saja yang mempengaruhi minat? Nanti ada grand teorinya, carilah. Orang banyak itu, ya. Siapa banyak itu teori-teori para ahli. Ketika kita mengambil keputusan dalam melakukan menggunakan produk, itu apa saja yang mempengaruhi? Produknya pasti, harganya juga pasti, ya. Kemudian lokasi juga bisa. Banyak itu ada grand teorinya, nanti baru kita masukkan itu menjadi faktor-faktor. Udah seperti itu saja. Karena kayak saya melihat juga kalau masih dimasukkan ada variabel agama, kan tadi kan seperti Bu Nurela bilang mau dibuat moderating, ya bisa saja. Karena kalau agama ini pun saya nggak duduk gitu, karena agama Hindu seperti apa pemahaman mereka terhadap bank syariah. Kalau misalnya agama Islam, oke, semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang dalam Islam, maka mungkin ya semakin paham dia terhadap perbankan syariah atau semakin minat dia terhadap perbankan syariah. Tapi kalau Hindu ini semakin tinggi pemahaman tingkat agama Hindunya, apakah semakin minat dia terhadap perbankan syariah? Karena tidak ada, setahu saya, di Hindu itu mungkin mengajarkan tentang bank syariah seperti itu. Jadi sedikit tidak nyambung itu ya pemahaman saya. Tapi itu hasil diskusi, nanti bisa kita lanjutkan di luar forum ini. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya pikir itu masukan dari saya untuk penguji, sebagai penguji Ririn Hairiah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA yang telah hadir juga di tengah-tengah kita sebagai pembaca sekaligus juga ya pembimbing Ririn Hairiah. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yafiz MA, ya, waktu kami persilahkan, kami silakan paling lama 20 menit. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama-sama kita hormati para penguji yang hadir. Tentu saja Ketua dan Sekretaris penguji, Pak Amin dan Pak Amin, kemudian juga ada Bu Nurlela sebagai penguji lain, Saudara Ririn, dan saya kira seluruh mahasiswa yang hadir ya pada forum virtual ujian seminar proposal tesis ini. Saya mohon maaf tadi meninggalkan forum ujian ini karena bersamaan tadi kita mendapat kunjungan dari Kepala Biro yang baru, jadi baru saja meninggalkan PB. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa mengikuti ya apa tadi yang menjadi diskusi, baik itu dari mahasiswa maupun juga dari para penguji. Tapi yang tertangkap saya dari apa yang tadi didiskusikan oleh Pak Arif ya, tapi nanti ini dugaan saya, tapi nanti kalau salah saya mohon diklarifikasi. Saya kira kan begini ya, Ririn, saya kira kita juga diskusinya panjang ya dalam kaitan menyusun proposal ini. Jadi tema umumnya itu kan sebenarnya temanya ini kan ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat non-Muslim terhadap perbankan syariah. Tapi secara lebih spesifik ya,
penelitian ini ingin melihat persepsi masyarakat Hindu sebagai bagian dari masyarakat non-Muslim itu. Ya, beberapa data yang bisa disebutkan adalah karena ternyata data dukung yang diberikan oleh Saudara Ririn menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Hindu sebagai bagian dari komunitas masyarakat non-Muslim itu sangat rendah ya terhadap perbankan syariah. Saya kira ada data dukungnya. Dan inilah yang saya kira ingin dijadikan sebagai kalau nanti Saudara Ririn mengutip ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu tentang persepsi masyarakat non-Muslim, maka mungkin secara lebih spesifik inilah dia yang menjadi pembeda atau menjadi state of affair penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang menggunakan tema umum tersebut. Ya, jadi saya kira menjadikan masyarakat Hindu sebagai objek penelitian itu saya kira dia punya reasoning sendiri. Saya tidak tahu apakah dalam ujian tadi ada kecenderungan untuk kemudian misalnya menghilangkan masyarakat Hindunya atau bagaimana, nanti mungkin bisa Ririn konfirmasi ulang ke saya juga tidak mengikuti. Kemudian di diskusi kita terakhir ada beberapa pertanyaan saya yang kemudian tapi saya tidak tahu ini rumusan masalahnya menjadi semakin luas ya. Misalnya contoh bagaimana strategi bank syariah agar dapat menarik masyarakat yang ada di Kota Medan. Saya kira kalau itu rumusan masalahnya terlalu meluas. Ya Ririn, nomor 5 itu saya kira tidak perlu karena kita fokus saja terkait dengan apa yang menjadi persepsi masyarakat non-Muslim atau masyarakat Hindu itu. Apakah agama dan religiusitas menjadi penentu? Jadi begini, kemarin diskusi kita ada beberapa rumusan penelitian ini yang dia jawaban penelitiannya itu kemudian akan lebih pas dijawab dengan pendekatan kualitatif, gitu ya. Ada beberapa rumusan masalah yang kemudian lebih pas dia dijawab dengan metode penelitian kuantitatif. Oleh karena itu kemarin rekomendasinya metode penelitian yang digunakan ini adalah mixed method, begitu ya, Riri? Ya, benar, Pak. Jadi penelitian yang menggunakan baik itu kuantitatif dan kualitatif. Saya kira mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ririn. Pertama, mengapa masyarakat Hindu? Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau nanti terjadi pengulangan ya, karena saya tidak mengikuti sejak awal. Mengapa masyarakat Hindu? Ya, kemudian yang kedua, mengapa menggunakan mixed method? Mana yang masalah-masalah atau rumusan masalah yang ingin dijawab dengan menggunakan metode kuantitatif dan mana yang akan dijawab dengan menggunakan metode kualitatif? Saya kira karena saya juga adalah pembaca proposal ini, saya tidak akan lebih banyak bertanya, ya. Saya kira kalau memang tadi sudah disampaikan masukan-masukan dari para penguji, dari Pak Arif, dari Bu Nurlela, saya kira itu bisa diakomodir, Saudara Ririn, ya untuk kemudian menjadikan proposal ini menjadi lebih baik. Ya, lebih layak sebagai sebuah proposal pada level magister, ya, berbagai masukan-masukan itu supaya dicetak dan direkam dengan baik, supaya nanti setelah ujian ini pada proses lanjutan supaya semua perbaikan-perbaikan itu diakomodir sehingga proposal ini akan menjadi lebih baik. Saya kira mungkin saya minta Ririn untuk mengomentari dua hal tadi yang saya pertanyakan ya, silakan. Untuk pertanyaan baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk pertanyaan pertama, mengapa masyarakat Hindu? Pertama itu karena kalau di Kelurahan Madras Hulu itu lebih banyak masyarakat Hindu dibanding agama Kristen Katolik atau Protestan. Namun di banknya itu lebih banyak masyarakat Nasrani yang menggunakan bank syariah. Kemudian juga didukung oleh lokasi tidak sedikitnya jumlah bank di daerah Madras Hulu tersebut.
jadi saya heran jumlah banknya ada beberapa, masyarakat Hindunya lebih banyak, tapi minim yang menggunakan bank syariah. Kemudian juga di situ banyak pedagang-pedagang yang pendapatannya itu per bulan biasanya stabil kalau pedagang. Bukan stabil, maksudnya selalu ada. Kemudian juga gap teorinya itu Pak dari penelitian terdahulu, bahwasanya penelitian terdahulu itu non-muslimnya terus meningkat, tapi kalau Hindu itu tetap segitu atau bahkan tidak ada. Jadi untuk itu perlu dicari tahu ada apa dengan masyarakat Hindu gitu Pak. Itu kenapa masyarakat Hindu yang dipilih. Kemudian yang kedua, kenapa mixed method, itu untuk menjawab beberapa rumusan masalah. Ada yang jawaban masyarakat. Kemudian ada yang jawab Ya, baik. Untuk mengapa masyarakat Hindu, saya kira masyarakat non-Muslim terhadap perbankan syariah. Muslim secara umum mungkin ya, untuk memberikan dukungan yang sudah pernah ada itu. Ya, kenapa masyarakat Hindu itu yang tadi saya maksudkan Anda harus eksplorasi sehingga kemudian penelitian ini menjadi lebih spesifik ya. Penelitian ini menemukan apa yang kemudian menjadi gap-nya. Ya, Anda berangkat misalnya dari menjelaskan bahwa di kampung apa namanya, di kampung Madras, apa namanya tadi? Kelurahan Madras Hulu, Pak. Kelurahan Hulu itu masyarakat Hindunya mayoritas, kemudian ada sejumlah perbankan syariah di situ, tapi temuan awal data yang Anda peroleh bahwa nasabah yang ada di situ dari masyarakat non-muslimnya itu minor ya, kecil gitu ya. Kecil ini yang kemudian bisa Anda koreksi dari penelitian sebelumnya ya, yang berbicara tentang masyarakat non-muslim. Nanti kita mau melihat bahwa ternyata tidak semua bisa digeneralisir bagaimana persepsi masyarakat non-muslim terhadap perbankan syariah. Ya, bahwa ada apa pengecualian masyarakat non-muslim tertentu dalam mempersepsikan perbankan syariah. Nah, itulah dia yang menjadi gap dari penelitian ini seharusnya. Saya kira mungkin itu ya penguatan tentang apa yang menjadi dasar pikir dan juga tentang bagaimana metodologi penelitian ini. Dan saya kira Ririn, saya tidak tahu sekali lagi rumusan masalahnya ini saya kira harus ditinjau, jangan melebar. Fokus saja ke permasalahan yang ingin diteliti. Saya tidak tahu apakah mungkin tadi penguji yang lain juga ada mengomentar itu. Saya kira kalau ada pengulangan saya mohon maaf lah. Saya kira itu Pak Arief, ujian saya tidak akan bertanya lebih jauh. Saya pembacanya. Ya, terima kasih Pak Arief, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Yafiz MA ya sebagai pembaca sekaligus ya hari ini juga pembimbing dari saudari Ririn Airiah ya. Masukan saya pikir koreksi ya tetap ada yang juga harus dicatat baik oleh saudari Ririn ya demi kesempurnaan proposal tesis yang hari ini kita sidangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, para peserta yang hadir, saya pikir dari awal tadi kita sudah mengkoreksi, membahas, ya, menambahi dan juga mempertanyakan berbagai macam masalah-masalah yang ada di tesis saudari Ririn ini.
Saya pikir cukup ya untuk seminar proposal tesis hari ini. Untuk itu ya kami mintakan kepada Bapak Sekretaris Sidang Seminar ya, seminar tesis atas nama Saudari Ririn Hairiah ya dengan judul Persepsi Masyarakat Hindu Terhadap Perbankan Syariah di Kota Medan. Kepada Bapak Amin, kami persilahkan dengan segala hormat. Pak Amin. Ini menunggu dari Pak Dekan ini hasilnya. Ya, sebentar. Ya, sekedar mengkonfirmasi saja. Ya, bentar ya, Pak. Ya. Bentar ya, Pak Ketua. Iya, ya. Jangan lupa Saudari Ririn ya, catatan-catatannya jangan sampai terlewatkan ya. Banyak saya pikir yang nanti bisa diperbaiki. Dan kalau perlu nanti bisa minta rekaman ya, rekamannya dengan Pak Amin. Ya, jadi memang seminar proposal ya yang kita adakan ini memang sengaja kita rekam ya, nanti teman-teman para calon peneliti ya itu bisa meminta rekamannya kepada Pak Amin untuk didengarkan kembali ya, dan ditelaah kembali jadi koreksi yang baik ya untuk perbaikan proposal tesisnya. Saya pikir itu. Ya? Baik, kita mulai ya Pak Arif ya untuk membacakan berita acara ujian seminar proposal tesis hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara ujian seminar proposal tesis. Panitia ujian seminar proposal tesis program Magister Perbankan Syariah yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan surat keputusan nomor 358 tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 setelah memperhatikan isi proposal tesis dan jawaban-jawaban dari mahasiswa, nama Ririn Hairiah, NIM 0521204004, program studi Magister Perbankan Syariah, dengan ini menyatakan bahwa tesis saudara tersebut diterima dengan perbaikan. Dalam ujian seminar proposal tesis, program Magister Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Medan 17 Desember 2021, Panitia Ujian Seminar Proposal Tesis, Ketua Dr. Muhammad Arif MA, Sekretaris Ahmad Amin Dalimunte MHum PhD, beserta tim penguji, Dr. Nulaila SEMA CMA, Dr. Muhammad Arif MA, dan Dr. Muhammad Yafiz MAG. Demikian, sekali lagi selamat kepada Saudari Ririn atas keberhasilan mempertahankan seminar proposal tesisnya. Silakan diperbaiki dengan komentar dan saran dari para penguji. Demikian Pak Arif, saya kembalikan ke Ketua Sidang.
Ya, terima kasih Bapak Ahmad Amin dari Muntif PhD yang telah ya membacakan hasil seminar proposal hari ini, ya, yaitu dengan hasil diterima dengan perbaikan. Ya, sekali lagi kami dari program studi, ya, program studi mengucapkan saudari ya koreksi ya banyak namanya ya Bu Dr. Nurlela ya, jangan berkecil hati ya. Ini serangan-serangan ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan, nah kan gitu dia, agar nanti ke depan saudari Ririn Hairiah lebih yakin dengan tesis yang saudari teliti gitu, jadi nggak ragu-ragu lagi. Jadi ini serangan-serangan jangan dianggap sebagai sebagai sesuatu yang menyakitkan atau ada suatu serangan dalam tanda kutip ya Pak Arif ya. Iya. Ya artinya memang setiap ide rencana itu memang harus siap diperdebatkan. Apalagi ini kan kita kan untuk menjamin kualitas, dan pada akhirnya nanti hasil dari tesis Ririn itu akan dipublikasikan ya. Baik. Jadi dengan melalui peer review oleh para penguji, Bu Dr. Nurlaila, para pembaca, Pak Muhammad Arif, nah itu akan semakin menegaskan ya kualitas Ririn supaya lebih mudah nanti diterima, khususnya pada level publikasi. Semakin cepat nanti ada LOE-nya, semakin cepat nanti bisa mendaftar untuk sidang akhirnya. Baik. Demikian ya Pak Arif ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu para penguji, Bapak Dr. Muhammad Yafiz, Ibu Dr. Nurlela, dan para peserta, para audien yang ikut dalam seminar proposal hari ini. Ya, kami dari program studi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kurang lebih kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.